alasannya, dan juga nanti untuk targetnya ke depan ini sudah 50, targetnya akan sampai kapan dan berapa banyak lagi nanti Pak? Baik, 8 orang itu mereka yang waktu itu terlibat dalam proses penerbitan sertifikat yang kita anggap tidak prudent, tidak hati-hati. Kenapa saya anggap tidak hati-hati? Karena kalau kita lihat dari aspek dokumen juridisnya itu memang lengkap. Dari aspek prosedurnya itu memang terpenuhi prosedurnya. Tapi ketika kita cek kepada fakta materialnya itu nggak sesuai, karena sudah tidak ada bidang tanahnya. Nah, karena itu yang bersangkutan sudah kita tetapkan untuk dijatuhin sanksi. Nah, karena produknya itu adalah produk tata usaha negara, akun keputusan tata usaha negara, maka sanksinya adalah sanksi administrasi negara, yaitu adalah masalah dicopot dan sebagainya. Kecuali kalau di situ ada unsur-unsur mens rea, misal dia yang bersangkutan terima suap, terima sogokan atau apa, itu baru masuk ranah pidana. Tapi tidak menutup kemungkinan dokumen-dokumen yang disajikan oleh pihak-pihak pemohon itu adalah dokumen-dokumen yang tidak benar, misal dokumen palsu atau dokumen apa. Nah, itu mungkin bisa masuk dalam ranah pidana. Di ranah pidananya adalah pemalsuan dokumen. Apakah ada dokumen suapnya mereka? Nggak tahu aku, kalau itu saya nggak tahu. Akan diusut nggak? Ya, sepanjang pemeriksaan kita ya memang belum menemukan itu kalau di internal kita. Tapi kalau masalah suap dan tindak pidana yang lain, kewenangan kementerian, itu kewenangan APH, bisa di polisi, bisa di kejaksaan, dan mereka APH hari ini sudah ongoing jalan, sudah berjalan untuk proses sampai ke sana. Apalagi? Pak Nusron, ini di lapangan sejauh apa sih sebetulnya Kepala BPN ini tuh berperan dalam menerbitkan surat tanah? Bukan, tadi udah aku jelaskan. Kita ada Permen 16 tahun 2022 tentang kewenangan full delegation kepada bawah sesuai dengan jumlah luasannya tadi kami sampaikan. Kalau itu sifatnya pemberian hak, tapi juga ada sifatnya konversi hak. Konversi hak itu apa? Dari letter C, dari girik yang hak-hak lama-lama itu ke dalam SHM hari ini, sertifikat hak milik atau SHGB hari ini. Itu namanya konversi. Kalau konversi semua malah murni di kewenangan kepala kantor. Nah, karena itu memang kepala kantor dalam konteks luasan. Nah, kalau wilayahnya gede baru ke pusat. Tapi aturan main, peraturan, juklak, juknis yang membuat adalah pusat. Kemudian pengawasan yang dibuat oleh pusat kepada bawah gitu loh. Tapi kalau murni kewenangan itu ada di bawah di situ tadi. Termasuk PTSL, Kementerian SDM, itu malah justru nggak sampai kepala kantor, cukup di panitia adjudikasi. Oke? Ini Pak, yang di Subang Pak. Yang di Subang kami belum cek and recheck, ya, belum cek and recheck sampai ke sana. Tapi setelah ini kan masalah pekerjaannya banyak banget. Memang setelah Tangerang, Bekasi, sama Sidoarjo, kami akan masuk di 3 lagi, Subang, Sumeneb, sama Pesawaran Lampung. Nah, nanti kalau ada masukan lagi, nggak apa-apa, akan kita cek satu persatu. Ada kemungkinan berarti tidak sesuai prosedur. Saya belum cek, Mas. Saya kalau ngata belum cek, ya belum cek. Gitu. Ya, oke. Yang kena abrasi Pak, itu nasibnya gimana Pak? Apakah Yang mana berlaku apa abrasi ya? Yang kena abrasi itu tindak pidana Yang di mana abrasi Tangerang? yang di Tangerang. Itu nasibnya sertifikatnya bagaimana, masih sah atau gimana? Saya belum dapat laporan yang Tangerang ada abrasi di mana. Yang mana yang ada abrasi? Kan di Desa Kohot kan banyak yang dulunya empang, ini kan sekarang kena abrasi gitu kan. Oh, oke. Begini. Kalau dia dalam waktu singkat bisa mengatasi abrasinya, tergantung abrasinya itu bersifat permanen atau temporer. Kalau sifat karena banjir sementara, ya berarti kan temporer. Tapi kalau itu kemudian abrasinya bersifat permanen, ya itu pasti kita batalkan. Karena sifatnya permanen. Karena
fakta material tanahnya udah hilang, udah nggak ada gitu loh. Tergantung dia bisa mengatasi apa enggak, bisa diatasi apa enggak itu. Kalau memang abrasinya itu temporer kayak banjir, jangan sawah tenggelam gitu kan, kemudian hilang itunya airnya, ya itu masih bisa gitu. Oke, cukup.